Michael lari kabur saat perhatian Selen teralihkan. Dia berhasil masuk ke dalam lift. Michael sampai di lantai lain, tapi seorang pria sudah menunggunya. Tahu-tahu Selen menembaki pria itu beberapa kali. Pria tersebut jatuh ke arah Michael. Bukannya berusaha lari, pria itu justru membuka mulutnya lebar dan menghujamkan taring ke pundak kiri Michael. Selamat datang di Dayon Recap Film. Selen adalah putri angkat dari vampir tertua. Para vampir punya musuh utama, yaitu klan Lycan alias werewolf. 600 tahun lalu, seorang vampir berhasil membunuh Lucian, Lycan tertua yang pernah ada. Tapi setelah sekian lama, keluarga vampir kembali waspada karena bermunculan Lycan yang bisa berubah tanpa menunggu bulan purnama. Selen jadi prajurit garis depan dalam memburu para Lycan yang dianggap mengancam keluarga vampirnya. Seperti malam itu, Selen dan satu vampir lainnya mengikuti dua Lycan yang berkeliaran sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Situasi langsung kacau begitu Selen berbalas tembakan dengan para Lycan. Selen mengikuti jejak darah dari satu Lycan yang terluka oleh tembakannya. Tapi di saluran bawah tanah itu, dia sayup-sayup mendengar raungan Lycan. Bukan cuma satu, tapi seperti dari segerombolan. Selen kembali ke markasnya, yaitu sebuah kastil tua yang besar. Dia menyerahkan pistol yang diambil dari Lycan yang tadi Selen lihat bisa bikin vampir langsung kejang-kejang begitu kena. Vampir yang bertugas di bagian persenjataan menemukan kalau peluru yang dipakai para Lycan adalah peluru khusus yang mengandung sinar ultraviolet, kelemahan utama dari vampir. Selen berkata kalau mereka harus mengerahkan pasukan vampir karena dia merasa para Lycan mulai bergabung lagi setelah kematian Lucian. Tapi Craven, pemimpin keluarga vampir, menyebut Selen cuma mengarang cerita. Apalagi Selen tidak melihat langsung, cuma mendengar raungan saja. Dan itu bisa jadi hanya gema di saluran bawah tanah. Selen ingin membantah, tapi keluarga vampir itu selalu patuh pada pemimpin. Sebenarnya, Craven ini bukan vampir kuat. Dia ditunjuk karena jasa besarnya, yaitu membunuh Lucian 600 tahun lalu. Selen pun cuma bisa mendengus kesal dan kembali ke kamarnya. Di situ Selen membuka hasil jepretannya saat mengikuti Lycan sebelumnya. Dari sebuah foto, Selen menyadari kalau dua Lycan sebelumnya itu sedang mengikuti seorang manusia. Selen jadi heran, ada perlu apa Lycan mengikuti manusia? Datang Craven dan mengingatkan Selen untuk ikut menyambut tamu. Craven menganggap kecurigaan Selen pada tindakan Lycan itu tidak berdasar. Meski begitu, Selen lebih memilih menyelidiki tentang manusia yang diikuti oleh Lycan tersebut. Dia berhasil mendapatkan alamat tempat tinggalnya dan segera menggeledah. Pria bernama Michael pulang dan mendapati pintu apartemennya sudah terbuka. Dengan gerakan cepat, Selen mencekik dan memepet Michael di tembok. Selen bertanya, ada urusan apa Michael dengan Lycan? Tapi belum juga Michael menjawab, ada sesuatu yang bergerak cepat di plafon apartemen tersebut. Selen tahu kalau itu perbuatan Lycan. Michael lari kabur saat perhatian Selen teralihkan. Dia berhasil masuk ke dalam lift. Michael sampai di lantai lain, tapi seorang pria sudah menunggunya. Hello, Michael. Tahu-tahu Selen menembaki pria itu beberapa kali. Pria tersebut jatuh ke arah Michael. Bukannya berusaha lari, pria itu justru membuka mulutnya lebar dan menghujamkan taring ke pundak kiri Michael. Selen datang dan menarik Michael menjauh. Pria itu tidak mengejar. Dia membuka mantelnya dan mengerang keras. Lalu satu persatu peluru yang bersarang di badannya terdorong keluar.
Selen dan Michael kabur dengan mobil. Tahu-tahu pria yang ditembaki Selen tadi mendarat ke atas mobil tersebut. Dia mengeluarkan bilah pisau besar yang bisa menembus atap mobil. Selen menginjak rem kuat-kuat, bikin pria itu terlempar ke depan. Lalu tanpa ragu, Selen maju dan menabrak pria tersebut yang bisa mendarat di tanah dengan santai setelahnya. Pria Lycan itu kembali ke markas dan memberikan sampel darah Michael pada seorang pria tua sambil berkata kalau Michael sudah dia gigit dan akan segera berubah jadi Lycan. Soon he will be a Lycan. Michael yang sempat pingsan terbangun di kamar Selen, yaitu di dalam kastil vampir. Craven tentu sangat marah karena Selen tadi kabur dari pertemuan dan malah kembali membawa manusia. Sementara di kamar, seorang vampir wanita bernama Erika sedang mengamati Michael yang kembali pingsan. Erika menyadari ada bekas darah di pundak Michael. Dan saat Erika melihatnya, dia tahu itu gigitan Lycan. Michael membuka mata dan mengagetkan Erika. Sekarang justru Michael yang kaget dan takut melihat Erika menggeram sambil menempel di langit-langit kamar dan menunjukkan taringnya. Michael segera kabur lewat jendela. Craven dan Selen buru-buru datang mendengar keributan. Craven marah bukan main melihat Michael malah kabur. Tak berapa lama, Khan, vampir yang bertugas mengurus persenjataan, memberikan Selen sebuah pistol dengan peluru khusus yang berisi cairan perak nitrat. Kalau ditembakkan ke tubuh Lycan, cairan itu akan masuk ke aliran darah dan Lycan tidak bisa meregenerasi lukanya. Artinya, itu peluru khusus untuk membunuh Lycan. Di tempat lain, Craven sedang bertemu seseorang. Begitu masuk mobil, Craven menegur pria yang dia panggil dengan nama Lucian. Yap, itu pria yang sama dengan ditabrak oleh Selen. Dia adalah Lucian, pemimpin Lycan yang dirumorkan sudah tiada 600 tahun lalu. Lucian menyuruh Craven tenang karena rencana rahasia mereka akan segera berhasil dalam waktu dekat ini. Concentrate on your part. Jelas kalau itu adalah sebuah pengkhianatan. Craven yang dapat posisi pemimpin vampir karena dianggap berhasil membunuh Lucian ternyata bersekongkol dengan Lycan dan Lucian juga ternyata masih hidup. Sedangkan di kastil, Selen sedang membaca catatan kuno tentang sejarah vampir dan Lycan. Di situ juga dijelaskan tentang rombongan vampir yang masuk ke hutan Lycan. Dan hanya satu yang berhasil kembali, yaitu Craven. Tidak cuma kembali, Craven membakar sarang Lycan dan membawa sayatan kulit Lucian sebagai bukti kalau Craven sudah membunuhnya. Di kulit itu terdapat cap keluarga Victor, salah satu vampir tertua yang juga ayah angkat dari Selen. Selen juga melihat gambar Lucian yang memakai kalung. Benda itu mirip dengan yang dipakai pria yang dia tembak saat menyelamatkan Michael sebelumnya. Selen mulai curiga kalau Lycan itu adalah Lucian. Selen baru mau mencari tahu lebih banyak saat Erika datang dan ngasih tahu tentang bekas gigitan Lycan di pundak Michael. Selen merasa kecurigaannya tentang para Lycan yang merencanakan sesuatu benar adanya. Dia tahu Craven tidak akan mendengar pendapatnya. Jadi, Selen berniat menemui sosok lain yang jauh lebih berkuasa daripada Craven. Selen masuk ke sebuah ruangan tertutup. Di situ ada peti jenazah besar dengan lambang keluarga Victor. Di dalamnya ada vampir yang badannya kering, cuma tersisa kulit berkerut tanpa darah sedikit pun. Selen lalu meneteskan darahnya sendiri ke jasad vampir itu. Tiba-tiba ada keributan di luar. Ternyata Michael yang sebelumnya kabur sekarang malah sedang berdiri di luar gerbang kastil dan memanggil-manggil nama Selen. Craven menyuruh Selen membiarkan saja Michael, tapi Selen tidak mau.
Dia bilang perintah Craven sudah tidak berlaku karena Selen sudah meneteskan darah pada Victor, dan sebentar lagi tetua mereka itu akan segera bangun dari tidur panjangnya. Craven kaget bukan main mendengar hal tersebut. Selen keluar pakai mobil dan menyuruh Michael ikut dengannya. Craven sendiri memeriksa ke ruang rahasia dan menemukan Victor benar-benar sudah dibangunkan, meski tubuhnya terlihat masih sangat lemah. Victor menyuruh Craven membawa Selen padanya, karena gara-gara darah Selen tadi, Victor jadi melihat ingatan tak jelas yang berasal dari Selen. Beberapa di antaranya tentang kecurigaan Selen kalau Lucian masih hidup. Tapi Victor juga kaget pas Craven mengatakan kalau kebangkitan Victor ini 100 tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan. 2 hari lagi memang ada jadwal membangkitkan tetua, tapi bukan Victor, melainkan Marcus. Di tempat lain, Selen membawa Michael ke sebuah bangunan kuno. Di situ Michael bilang kalau dia sering kejang-kejang dan dapat penglihatan aneh tentang seorang wanita yang terbakar hidup-hidup. Selen menjelaskan kalau itu adalah kenangan dari Lycan yang menggigit Michael. Baik vampir dan Lycan sama-sama bisa membagi kenangan lewat darah mereka. Di situ Selen menceritakan tentang perang vampir dan Lycan. Juga alasan Selen sangat membenci Lycan, karena dulu saat dia masih manusia, ada rombongan Lycan yang membantai keluarganya. Lalu datang Victor menyelamatkan Selen. Victor memberikan Selen kekuatan buat balas dendam dengan cara merubah Selen jadi sosok vampir. Selen berkata dia harus kembali ke kastil. Selen meninggalkan pistol berisi peluru perak. Dia ngomong sebentar lagi Michael pasti akan berubah jadi Lycan. Dan peluru itu bisa menahan perubahan tersebut agar Michael tidak lepas kendali. Michael minta agar dia bisa ikut dengan Selena saja karena takut diserang saat sendirian. Tapi Selen tahu kalau itu tidak mungkin. Victor mungkin akan langsung membunuh Michael begitu melihatnya. Selen mendekat ke arah Michael. Lalu tak lama kemudian Selen sudah sampai di kastil. Dia pun segera menemui Victor. Tapi Victor justru memarahi Selen. Pertama, karena dibangkitkan sebelum waktunya. Dan kedua, darah Selen cuma memberi potongan-potongan ingatan tak jelas. Seperti banyak video yang bertumpuk. Victor ngomong, inilah alasan kenapa harus darah tetua yang dipakai buat membangkitkan. Karena darah para tetua vampir bisa memfokuskan ingatan saat membaginya. Selen beralasan kalau dia melakukannya karena yakin ada ancaman bagi keluarga vampir, yaitu tentang Lucian yang masih hidup. Tapi karena ingatan Selen tidak jelas, Victor menyuruh Craven mencari bukti tentang kecurigaan Selen tersebut. Sedangkan vampir cantik itu disuruh berdiam di kastil dan menunggu sanksi karena sudah melanggar aturan kebangkitan Victor. Di tempat lain, sebuah kereta baru saja berhenti di stasiun. Di dalamnya ada rombongan Amelia, yaitu bangsawan vampir yang rencananya berkumpul di kastil untuk melakukan pembangkitan Marcus. Tiba-tiba terdengar lolongan serigala dan rombongan Lycan merangsek masuk menyerang gerbong kereta. Anehnya, rombongan vampir yang menunggu kedatangan Amelia itu cuma diam saja melihat pembantaian yang terjadi. Selen sendiri kepikiran sama Michael. Dia nekat kabur dari kastil buat melihat keadaan Michael. Tapi pas sampai di gedung tempat dia menahan pria itu, Selen malah melihat rombongan Lycan juga datang. Dia segera melepas rantai di tangan Michael dan mengajaknya kabur. Para Lycan lebih dulu menemukan Selen dan Michael, dan mereka pun terlibat adu tembak dengan para Lycan. Selen menyuruh Michael pergi duluan. Michael terpaksa meloncat dari jendela lantai 3 dan bingung sendiri dia bisa mendarat mulus tanpa terluka.
Tapi tiba-tiba dua polisi datang dan menangkap Michael. Di dalam mobil patroli itu, Michael kejang-kejang karena tubuhnya mulai mengalami proses perubahan. Dua polisi yang sebenarnya Lycan itu segera berhenti dan menyuntikkan penenang ke Michael. Sedangkan Selen sudah kembali ke kastil. Dia membawa satu Lycan tua yang tadi ikut menyerangnya. Selen memaksa Lycan itu cerita tentang rencana Lucian. Jadi, para Lycan menemukan ada golongan darah spesial yang berasal dari keturunan Corvinus. Legenda menceritakan kalau seorang pria bernama Alexander Corvinus yang hidup di abad ke-5. Saat itu, sebuah desa terserang virus mematikan dan satu-satunya orang yang selamat adalah Corvinus ini. Bukan cuma itu, tubuhnya malah membuat virus tersebut jadi kekuatan miliknya, merubahnya jadi makhluk abadi yang pertama ada. Dikatakan juga, dua putra Corvinus lahir dengan membawa genetik tersebut. Satunya vampir dan satu lagi Lycan. Victor tahu tentang kisah kuno itu, tentang dua putra Corvinus, di mana yang satu digigit kelawar dan satunya digigit serigala. Victor menyebut itu semua cuma mitos konyol. Tapi Lycan tua itu bilang, kalau memang leluhur vampir dan Lycan adalah spesies yang sama, memiliki mutasi dalam darah mereka. Lycan yakin kalau darah Corvinus bisa menggabungkan kekuatan Lycan dan vampir. Jadi mereka mulai memburu keturunan Corvinus yang masih berwujud manusia, bukan vampir maupun Lycan. Mereka yakin genetik darah langka itu akan diwariskan pada keturunan Corvinus. Para Lycan sudah lama melacaknya, tapi semua manusia dari garis keturunan Corvinus punya darah biasa yang ada pada manusia umumnya. Sampai mereka menemukan Michael Corvin. Darahnya sudah diuji mengandung mutasi virus langka dan bisa bertahan dari infeksi darah vampir maupun Lycan secara bersamaan. Lucian berencana menyuntikkan darah Michael dan darah vampir ke tubuhnya agar dia dapat kekuatan luar biasa demi membantai habis para vampir. Tapi Lucian butuh darah vampir spesial, bukan dari vampir biasa, melainkan dari tetua vampir. Dengan tersenyum licik, Lycan tua ngomong kalau Lucian memang masih hidup sampai detik itu. Victor dan Selena segera menoleh ke belakang, tapi Craven sudah tidak ada di tempat. Lalu muncul Khan yang melapor kalau rombongan Amelia ditemukan sudah terbunuh dengan darah yang disedot sampai kering. Victor marah bukan main, lalu Victor menoleh ke arah Selen dan menyuruhnya segera mencari, lalu menghabisi Michael Corvin. Sementara itu, Michael sudah diikat di sebuah ruangan. Lucian mengambil sampel darah dari lengan Michael. Di situ tiba-tiba kelibatan kenangan Lucian jadi jelas di benak Michael. Satu vampir wanita terbakar jadi debu oleh sinar matahari. Lucian sendiri sedang menyuntikkan darah Michael ke dirinya sendiri. Lalu Michael menyebut satu nama, Sonja, vampir wanita yang terbakar tersebut. Lucian menoleh, lalu cerita kalau Sonja adalah kekasihnya. Tapi kisah cinta mereka ketahuan oleh Victor, ayah Sonja. Mengetahui kalau putrinya mengandung bayi dari Lycan, Victor dengan tega menghabisi putrinya sendiri. Menurut Lucian, Victor takut pada perpaduan dua ras, yaitu Lycan dan vampir. Cerita Lucian terpotong oleh kedatangan Craven yang lapor tentang kebangkitan Victor. Baik Craven maupun Lucian tahu betapa kuatnya Victor. Tapi Lucian yakin dengan darah Michael dia akan dapat kekuatan untuk mengalahkan Victor. Tiba-tiba markas Lucian diserbu oleh Selen dan rombongannya. Craven hendak kabur,
Tapi Lucian mengatai Craven sebagai pengecut yang takut berdarah. Sialnya, itu bikin Craven marah dan menembak Lucian dengan peluru nitrat perak. Lucian pun roboh ke lantai. Sementara Selen sudah mulai baku tembak sama para Lycan. Berhasil, Lycan berbadan besar menemukan Lucian sekarat. Kemarahannya meluap dan dia langsung menyerbu dalam wujud hewan buasnya. Selen sendiri berhasil menemukan Michael, tapi dia tidak menjalankan perintah Victor untuk menghabisinya. Selen melepas ikatan Michael dan momen itu dilihat oleh Lucian. Dia jadi melihat kisah lamanya dengan Sonja pada dua insan di depannya tersebut. Situasi tambah gawat karena Victor ternyata datang menyusul. Selen dan Michael berusaha cari jalan keluar, tapi mereka malah ketemu sama Craven. Lalu, Michael roboh tertembak peluru nitrat perak. Benda mematikan bagi Lycan. Craven menatap marah pada Selen yang meratapi Michael. Craven lalu memberitahu sebuah rahasia bahwa bukan Lycan yang membantai keluarga Selen, melainkan Victor. Dan alasan Victor tidak membunuh Selen karena wanita itu sangat mirip dengan putrinya yang telah tiada, yaitu Sonja. Craven masih coba membujuk Selen buat ikut dengannya. Tahu-tahu Lucian sudah merangkak di dekat Craven dan Craven meraung keras menahan sakit di kakinya. Saat itulah Lucian menyuruh Selen menggigit Michael untuk bisa menyelamatkan pria itu. Selen menurutinya. Darah vampir mengalir ke badan Michael. Craven kabur saat Victor tiba. Selen dilempar jauh. Begitupun Michael yang sedang lemas dilempar sampai menjebol tembok. Victor menatap Selen, tapi dia terkejut saat Selen mengatakan dia sudah tahu kebenaran tentang keluarganya. Victor tidak menyangkal dan tidak merasa bersalah juga karena dia sudah memberi gantinya, yaitu hidup abadi. Tanpa mereka sadari, Michael sedang mengalami proses perubahan. Tiba-tiba dia sudah di belakang Victor dan mendorongnya menjauh dari Selen. Michael dan Victor bertarung dengan sengit, tapi Victor sedikit lebih unggul dan membuat Michael terkapar. Selen hendak menolong Michael, tapi jadi ikut kena hajar Victor. Tetua vampir itu mengamuk dan mencekik Michael dengan kuat. Selen meraih pedang Victor yang tergeletak di tanah. Lalu, Victor pun berakhir dengan tragis. Vampir dan Lycan yang tersisa memilih mundur setelah melihat makhluk hibrid Michael dan vampir Selen menghabisi tetua vampir. Mereka tahu itu bukan akhir, melainkan awal dari konflik baru yang pasti lebih besar lagi. Bukan cuma Michael yang akan diburu, tapi Selen pun tidak bisa lagi kembali pada kaum vampir di kastil. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.